siap. Aku siap. Kami siap. Kami siap dan kami semangat. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, Shalom. 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 Masih ada semangat? Antusias. Antusias. Semangat. Baik, kita tetap selalu antusias dan semangat walaupun kita beribadah di rumah, dimanapun kita beribadah, kita tetap percaya kekuatan yang baru, semangat yang baru ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk di pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih izinkan kami Tuhan untuk boleh melakukan ibadah kami hari ini Tuhan. Berkati ya Bapa ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya Bapa yang baik di tengah-tengah ibadah kami Tuhan ada mujizat yang Kau nyatakan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhan yang baik, di mana sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan penyembahan yang terbaik ya Bapa. Kiranya Bapa dalam penyembahan ini menjadi penyembahan yang luar biasa bagi Tuhan. Layakkan kami mampukan, sucikan ibadah kami ini ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Selidiki setiap hati kami, selidiki setiap batin kami ya Tuhan. Inilah hati kami. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian. Cobalah aku Tuhan.
Umat-umat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak. Segala pujian dan hormat, bunga-bunga hanyalah bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di mana sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya bila firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami ya Bapak. Berkati Tuhan kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami juga Tuhan, umat-umat Tuhan yang mendengarkan di pagi hari ini Tuhan. Dimanapun dan saat apapun Tuhan. Bila Tuhan firman-Mu ini Tuhan terus menguatkan hidup kami ya Bapak. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan hikmat marifat Engkau tambah-tambahkan atas hamba-Mu ini. Kiranya apapun Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu ini, kami percaya Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan, semua umat-umat Tuhan yang mendengarkannya boleh merasakan kebaikan kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Kita akan mengangkat lagu pujian. Yesus sungguh baik. Sama-sama katakan Yesus sungguh baik.
Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan, atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami masih boleh menikmati ibadah di pagi hari ini Tuhan. Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan, kami bukakan hati kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berikan pengertian bagi kami Tuhan ketika firman-Mu Tuhan diberitakan Bapa, sehingga kami dapat mengerti dan memahami Tuhan apa yang menjadi Tuhan pesan daripada firman-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati tempat ini, tetangga kiri kanan, biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan, kita masih boleh menikmati ibadah di pagi hari ini. Ada banyak saudara-saudara kita yang saat ini mereka tidak bisa sama seperti kita, tapi kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita terus dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah ibadah yang ke-13. Kita secara streaming dan kita bersyukur kita terus nikmati kebersamaan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau saat-saat ini dunia mengatakan bahwa ini adalah masa-masa nanti di mana tidak bisa normal lagi seperti yang sebelum-sebelumnya beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau menurut saya pribadi Bapak Ibu, pandangan saya justru masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita anak-anak Tuhan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya melihat pada diri saya sendiri bahwa waktu yang terjadi saat ini justru waktu yang sangat baik. Bukan hanya saja pada Tuhan, tapi dalam keluarga pun malah justru lebih baik. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, udah begitu kita makin banyak waktu dengan Tuhan. Apa-apa pasti dengan Tuhan. Apa-apa pasti dengan Tuhan. Tapi mungkin ada juga di sisi lain orang tidak mau tahu gitu. Tapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, karena kita tahu kondisi zaman saat ini tidak semakin baik. Saya yakin dan percaya khususnya jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di eklesia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita buka Alkitab kita dari Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya. Dalam perikotnya di sana ada tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus sampaikan dalam pembacaan nats ini adalah suatu bentuk perumpamaan. Yaitu perumpamaan antara tuan dan hamba. Perumpamaan ini menceritakan bagaimana hubungan antara tuan dengan hamba atau budaknya. Di mana seorang hamba atau budak diharapkan wajib mematuhi apapun yang diperintahkan tuannya untuk dia kerjakan. Jika tuannya memerintahkan hambanya untuk membajak ladang sepanjang hari dan menyiapkan makan malam sesudah ia kembali ke rumah, maka ia harus taat, karena ia tahu bahwa semua itu adalah tugasnya. Nah, dalam perumpamaan ini Yesus ingin murid-muridnya mengetahui apa artinya menjadi hamba. Karena itu Bapak Ibu,
Tema firman Tuhan buat kita pagi hari ini berbicara tentang hamba. Nah, apa sih itu hamba? Mungkin kita selama ini berpikir sederhana ya, saya ini, apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan, mungkin kita berkata, saya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Tapi kadangkala Bapak Ibu, kita lupa hamba itu apa sih sebenarnya? Pengertian hamba Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya, dolos. Itu artinya budak atau pelayan. Yaitu seorang yang bekerja untuk keperluan orang lain. Budak itu seorang yang melakukan kehendak orang lain. Budak itu juga seorang pekerja yang menjadi milik tuannya. Lalu budak itu juga seorang yang tidak lagi memiliki hak atas hidupnya. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 23 dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saya ulang sekali lagi. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita ini lunas dibayar Bapak Ibu. Tidak dicicil, tapi cash. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Seringkali kita tidak menyadari itu. Terkadang kita di kehidupan kita itu, kita tidak sadari, kita pikir kita tuan. Padahal kita ini hamba, kita ini punya tuan Bapak Ibu. Siapa tuan kita? Yaitu Yesus. Siapa tuan kita yang menciptakan kita? Terkadang kita tidak sadar Bapak Ibu, bahwa kita hadir di dunia ini, bahwa kita punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Ya untuk Tuhan kita. Untuk yang sudah menghadirkan kita di bumi ini. Jadi Bapak Ibu tidak sembarangan Bapak Ibu. Lalu tugas kita apa? Tugas kita adalah mencari apa sih yang menjadi tujuan Tuhan menghadirkan kita di bumi ini. Itu yang menjadi tugas kita. Jangan sampai nanti kita kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita berhadapan dengan Tuhan, bahwa Tuhan bertanya kepada kita, bahwa ternyata apa yang kita lakukan selama ini, selama di bumi adalah bukan sesuatu yang Tuhan inginkan dari kita. Itu sangat fatal Bapak Ibu. Lalu apa tugas seorang hamba? Nah, tugas seorang hamba adalah mengerjakan dan menyelesaikan segala pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. Tidak ada yang lain. Jadi apa yang Tuhan kita suruh kepada kita, apa yang majikan kita suruh kepada kita, nah itu yang harus kita kerjakan. Kalau kita mengaku sebagai hamba, mengerjakan dan menyelesaikan segala pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. Itu Bapak Ibu yang menjadi tugas kita. Sehingga kita sadar bahwa dalam hidup kita ini, Bapak Ibu, kita tidak hanya sibuk terus. Keadaan-keadaan saat ini membuat orang kesibukannya jadi berkurang, dan itu saya pikir sangat bagus. Karena selama ini kita sibuk terus melakukan kegiatan kita, melakukan aktivitas kita tanpa kita sadari apakah dalam kesibukan kita itu juga kita ingat Tuhan. Ketika kita sepanjang hari bekerja melakukan aktivitas kita, lalu ketika kita pulang ke rumah, apa yang kita kerjakan? Setelah capek, kita tidur kan? Kita tidak datang mengucap syukur sama Tuhan, sama bos kita, sama majikan kita. Alasan kita sederhana, karena sudah capek. Karena udah ngantuk, panjang hari kerja. Tapi saat-saat ini lihat Bapak Ibu apa yang dilakukan orang. Ketika dia datang, pulang kerja, mungkin tidak sesibuk yang biasanya. Saya yakin punya waktu berdoa di rumah. Masa-masa pandemi ini Bapak Ibu, saya yakin kita mulai dari bulan
beberapa bulan kemarin itu kita sudah ada mezbah keluarga di rumah. Dan kami pribadi pun di rumah ya seperti itu. Kita nyanyi, kita berdoa kepada Tuhan. Dan saya yakin memang itulah yang kehidupan normal yang harus kita jalanin setiap hari. Itulah maunya Tuhan kita kerjakan. Kita bersama dengan anak-anak kita, istri kita bersatu hati, kita berdoa, memuji Tuhan. Dan itulah waktu kita sebagai orang tua khususnya untuk anak-anak kita mengajari anak-anak kita bagaimana menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ajari mereka sehingga nanti kalaupun kehidupan normal seperti biasa, seperti yang orang-orang bilang, mereka akan ingat ketika malam mereka minta berdoa kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika kita melakukan itu, maka itu akan menyukakan hati Tuhan. Lalu apa ciri-ciri seorang hamba, Bapak Ibu? Nah, ciri-ciri seorang hamba yang pertama memiliki kerendahan hati. Mau melayani tuannya dengan ketaatan. Mengerti kebutuhan tuannya. Lalu memiliki hati yang tunduk pada tuannya. Itu ciri-cirinya Bapak Ibu. Boleh kita koreksi pada saat ini dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah memiliki kerendahan hati? Apakah kita mau melayani tuannya dengan ketaatan? Mengerti kebutuhan tuannya, mengerti kebutuhan Tuhan. Memiliki hati yang tunduk pada tuannya. Boleh kita koreksi saat-saat ini. Sehingga kita semakin memahami, oh iya ya, saya ini tugasnya ternyata saya hadir di dunia ini bukan untuk diri saya. Saya mau bertanya Bapak Ibu. Katakanlah Bapak Ibu, kita saat-saat ini memiliki segalanya. Banyak duit, perumahan mewah, punya mobil, punya lain-lain lah. Kita udah cari, banyak lah kita punya. Setelah itu Bapak Ibu tiba-tiba, suatu ketika langsung kita dipanggil Tuhan. Bisa kita bayangkan apa yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Apapun yang kita sudah cari itu, nggak kita nikmati Bapak Ibu. Tidak bisa kita nikmati. Nah itu sederhananya. Jadi saya berharap Bapak Ibu, kita khususnya umat-umat Tuhan yang ada di gereja ini Bapak Ibu. Ayolah. Saat-saat ini masa-masa seperti ini, kita harus semakin giat untuk datang melayani Tuhan kita, yaitu Yesus. Itulah majikan kita, itulah Tuhan kita. Kita sediakan waktu kita datang kepada Tuhan. Kita sediakan waktu kita untuk selalu menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Melihat keadaan-keadaan seperti ini, sepersekian detik pun kita tidak tahu bagaimana hidup kita ke depan. Kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Dan bahkan saat ini pun kalaupun sudah ada kelonggaran sedikit, besok-besok kita tidak ada yang tahu. Yang bisa kita lakukan hanyalah kita mendekat kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi Bapak Ibu, kalaupun kita harus meninggalkan dunia ini tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena kita sudah di dalam Tuhan. Karena kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kematian itu tidak perlu kita takutkan lagi. Kalau kita di dalam Tuhan. Yang jadi masalah ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak di dalam Tuhan. Itu yang jadi masalah. Kita berharap Bapak Ibu, bahwa kita benar-benar menjadi hamba. Bukan menjadi tuan atas diri kita sendiri. Nah, bagaimana gambaran hamba yang diharapkan Yesus dalam pembacaan nats ini Bapak Ibu? Di ayat 7 dikatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak dan menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.
Nah, gambaran hamba apa yang diharapkan Yesus, Bapak Ibu? Yang pertama yang Tuhan ingin harapkan adalah hamba tersebut harus melakukan urusan sang Tuhan terlebih dahulu. Ini adalah berbicara tentang prioritas, Bapak Ibu. Jadi kita harus melakukan, yang pertama yang kita lakukan itu adalah urusan Tuhan kita. Baru kita mengerjakan yang lain, Bapak Ibu. Artinya apa? Kita harus pertama-tama datang pada Tuhan. Apapun mau aktivitas yang kita kerjakan, kita datang dulu kepada Tuhan. Kita urus dulu apa yang menjadi kebutuhan Tuhan kita. Baru kita melakukan pekerjaan kita. Tidak serta-merta Bapak Ibu, karena dia sudah bekerja di ladang seharian, dia sudah mencangkul, kemudian mereka pulang ke rumah, sehingga si Tuhan berkata, mari kita makan. Mari kita makan bersama-sama karena kamu sudah capek. Mungkin bisa saja. Tetapi seorang hamba itu tidak perlu mengharapkan seperti itu. Dia tetap secapek apapun dia di ladang. Secapek apapun kita di luar. Ketika kita sudah kembali, maka yang kita kerjakan adalah harus prioritaskan dulu urusan sang Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi kita mau jadi hamba seperti ini. Kita mau setiap apapun yang kita kerjakan terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Melakukan urusan Tuhan kita, baru kita melakukan yang lain. Itu gambaran yang pertama. Lalu di ayat 9 dikatakan, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Nah, gambaran yang kedua yang Tuhan harapkan adalah hamba yang tidak mengharapkan terima kasih dari sang Tuhan. Hamba yang tidak peduli dengan yang namanya pujian. Jadi kalaupun kita melakukan pelayanan kita seperti saat-saat ini, ya sudah. Tidak perlu kita harus menunggu ada pujian. Wah, dia hebat ya, tidak perlu dipuji. Memang itu sudah menjadi tugas kita Bapak Ibu. Itu sudah menjadi bagian kita. Semua apapun yang kita kerjakan di bumi ini, semua apapun yang kita kerjakan, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk Tuhan. Ada banyak orang, semua dilakukan untuk memperkaya diri. Kalaupun kita diberikan kaya, itu tidak masalah. Apakah kita tidak boleh kaya? Boleh. Apakah kita tidak boleh memiliki? Boleh. Tapi kalaupun kita kaya, ya kita kaya harus menjadi berkat, untuk memberkati. Artinya kita punya uang pun, kita gunakan uang kita itu untuk memuliakan Tuhan. Ataupun punya kendaraan, kita gunakan kendaraan kita itu untuk melayani Tuhan. Jadi saya yakin kalau ketika kita mengerti kita di dunia ini sebagai hamba, ketika kita sudah mengerti dan memahami apa tujuan kita, saya pikir kita pun nggak aneh-aneh gitu, nggak apa ya namanya ya. Enggak seperti yang mungkin sudah seperti belakangan ini kita lakukan seperti apa. Pola pikir kita akan berubah gitu. Pola pikir kita itu akan, saya yakin 100% akan berubah gitu. Karena buat apa? Berapa banyak sih sebenarnya uang yang kita pakai selama kita hidup di dunia ini? Saya sendiri tidak pernah berpikir, tidak pernah memusingkan. Bagi saya cukup pun Tuhan berikan buat saya, itu saya sudah senang luar biasa. Sudah puji Tuhan gitu. Anak-anak boleh sekolah, kita boleh aktivitas. Kalaupun nggak banyak tabungan, nggak banyak, ya itu bonus lah kalaupun Tuhan percayakan. Tapi yang lebih penting itu Bapak Ibu, kita tidak pernah lari dari tujuan kita. Seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa kita itu punya tujuan. Dihadirkan Tuhan di bumi ini. Jangan sampai tujuan Tuhan menghadirkan kita tidak pernah tergenapi di hidup kita. Kalau pulpen diciptakan oleh penciptanya, dia dipakai untuk menulis. Tapi apakah bisa ini dipakai untuk yang lain? Bisa. Kalau di tempat saya waktu dulu sekolah, pulpen bukan cuma dipakai untuk menulis. Bisa juga menusuk teman kita gitu. Bisa.
Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk menulis saja udah. Buku apa? Bisa kita pakai. Buat apa? Banyak. Tapi tujuan utamanya bukan itu. Itu harus kita pakai buku tulis ya untuk menulis. Tapi kan bisa pakai juga untuk kipas-kipas kalau panas kan? Bisa. Tapi tujuan utamanya bukan itu. Artinya jangan sampai nanti kita kembali kepada Tuhan Bapak Ibu. Tujuan Tuhan menghadirkan kita di bumi tidak pernah tergenapi. Itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Maka itu dari sekarang Bapak Ibu, kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Mulai nanti tanya pada Tuhan, Tuhan apa sih tujuan Tuhan menghadirkan saya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Jangan-jangan Bapak Ibu selama ini kita ngerjakan sibuk, gagal. Kita kerjaan ini gagal, kita kerjakan ini gagal. Kita kerjakan yang lain-lain gagal. Pertanyaannya kenapa gagal? Karena memang bukan itu tujuan Tuhan menghadirkan kita di bumi ini Bapak Ibu. Kita punya tujuan. Kita dipakai sebagai apa? Itu Bapak Ibu. Lalu gambaran hamba yang seperti apa yang Tuhan harapkan? Di ayat 10 dikatakan, demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, di sana ada kata hamba yang tidak berguna. Nah, maksudnya apa? Bukan hamba yang percuma Bapak Ibu. Tapi dimaksud di sini adalah ungkapan kerendahan hati dalam arti tidak semestinya diberikan. Hamba tidak semestinya mendapat pujian. Kalau artinya gini, kalaupun tidak dipuji ya sudah. Hamba yang tidak semestinya mendapat pujian. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga, gambarannya adalah hamba yang bertanggung jawab. Ia hanya melakukan apa yang harus ia lakukan, bukan karena paksaan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya berharap kita semua mulai saat ini, bukan menunggu nanti atau besok, saat ini. Saya percaya biarlah Roh Kudus yang berbicara di dalam hati setiap kita Bapak Ibu. Mulai ke depannya kita sadar, oh iya ya, saya ini hanya hamba. Tugas saya apa? Ya saya punya Tuhan, saya punya majikan. Saya bekerja buat Dia. Bukan saya menuntut kita untuk semua jadi harus Tuhan terus, sama Tuhan terus, berbicara Tuhan terus. Enggak Bapak Ibu. Kalaupun kita bekerja dimanapun kita berada, prioritas kita tetap Tuhan. Kita tetap sadar bahwa kita ini adalah hanya seorang hamba. Kita tidak punya hak. Kita ini sudah dibayar lunas. Cash, tidak dicicil, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kita sesuka hati kita. Tidak bisa kita sembarangan, mau ini mau itu. Kita harus tanya Tuhan kita dulu. Baru kita bisa sadar, oh iya ya, ini yang harus saya lakukan. Jangan-jangan sampai jauh ini mungkin kita juga Bapak Ibu, banyak kita yang bingung gitu. Kenapa sih hidup saya begini-begini terus, begini-begini terus. Saya nggak bilang Bapak Ibu mengikut Tuhan harus diberkati, enggak. Tapi buat saya Bapak Ibu mengikut Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan kita tidak punya apa-apa, satu kelebihan kita tidak stres. Tapi kita kuat, kalaupun keadaan kita susah, tapi kita mengikut Tuhan, kita terus setia kepada Tuhan, saya yakin kita akan kuat, akan berbeda dengan orang-orang yang susah karena memang nggak punya duit, benar-benar pikirannya ke sana ataupun hal-hal lain seperti itu. Akan berbeda. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini akan saya simpulkan. Hamba adalah seorang yang tidak lagi memiliki hak atas hidupnya, mengerti kehendak tuannya, bertanggung jawab mengerjakan dan menyelesaikan segala pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya.
Saya ulang sekali lagi. Hamba adalah seorang yang tidak lagi memiliki hak atas hidupnya. Mengerti kehendak tuannya, bertanggung jawab, mengerjakan dan menyelesaikan segala pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian yang berhubungan dengan masa-masa saat ini, yaitu COVID-19 ini. Saya akan nyanyikan Bapak Ibu, di mana saat-saat kemarin itu memang saya merenung sehingga lahirlah pujian ini. Boleh kita nikmati bersama. Ada banyak cara iblis membuat kita khawatir. Ada banyak cara iblis membuat iman bergoncang. Namun ada satu pribadi yang selalu bersama kita. Dialah Yesus, dialah Yesus tentang perlindungan. Yesus berkuasa, Yesus berkuasa, Dia berkuasa atas segala apapun. Yesus berkuasa, Yesus berkuasa, Dia berkuasa atas segala apapun. Virus corona kecil, kau tak punya kuasa. Iman orang benar mengalahkanmu. Virus corona kecil, kau hanya secuil. Iman orang benar menghancurkanmu. Ada banyak cara iblis membuat kita khawatir. Ada banyak cara iblis membuat iman bergoncang. Namun ada satu pribadi yang selalu bersama kita. Dialah Yesus, dialah Yesus tentang perlindungan. Yesus berkuasa, Yesus berkuasa, Dia berkuasa atas segala apapun. Yesus berkuasa, Yesus berkuasa, Dia berkuasa atas segala apapun. Virus corona kecil, kau tak punya kuasa. Iman orang benar mengalahkanmu. Virus corona kecil, kau hanya secuil. Iman orang benar menghancurkanmu. Yesus berkuasa, Yesus berkuasa, Dia berkuasa atas segala apapun. Yesus berkuasa, Yesus berkuasa, Dia berkuasa atas segala apapun. Dia berkuasa atas segala apapun. Dia berkuasa atas segala apapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita mari sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami merasakan Tuhan sukacita-Mu Tuhan selama ibadah hari ini. Kami merasakan Tuhan ada pemulihan setiap kami Tuhan melalui ibadah hari ini. Kami tahu Tuhan segala sesuatunya tidak sia-sia Tuhan. Kami tahu Tuhan melalui ibadah hari ini Tuhan, sehingga banyak Tuhan setiap kami dipulihkan, dikuatkan, dijamah oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Yesus Roh Kudus-Mu sendiri yang akan berbicara setiap kami. Kami percaya biar Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja bagi hidup kami Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami hari ini berdoa Tuhan buat tim pelayanan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, tim PW telah melayani hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan WL singer pemusik semakin Kau pakai luar biasa Tuhan. Kau berkati WL singer Tuhan, sehingga WL singer dan pemusik Tuhan semakin ajaib dipakai Engkau Tuhan. Kami menjadi luar biasa dipakai Engkau Tuhan, sehingga kami Tuhan dipenuhi dengan kuasa ilahi itu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan khususnya Bapa, untuk Pak Gembala kami Tuhan, untuk Wakil Gembala kami Tuhan. Kami berdoa apapun visi misi Pak Gembala kami yang sedang direncanakan, mari Tuhan Kau nyatakan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Pak Gembala gak bisa sendiri Tuhan. Mari Tuhan Yesus Kau bimbing Pak Gembala kami menjadi kuat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa, program Eklesia di tahun ini segera terlaksanakan seperti yang Kau mau Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang telah melayani tempat ini. Kami percaya Bapak, kami percaya Yesus, banyak anak-anak yang mengalami pemulihan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, kakak sekolah minggu dipakai luar biasa, dipakai semakin ajaib, dipakai semakin luar biasa Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah biji mata-Mu, kami kepunyaan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, kami semakin dipakai luar biasa Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan khususnya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami yang sedang dihadapi yang namanya COVID-19 Tuhan. Tuhan, mari Bapa, Kau berikan Tuhan ujian pertobatan bagi bangsa kami. Kau berikan pemulihan bagi bangsa kami. Banyak Tuhan di luar sana Tuhan yang sedang Tuhan mengalami virus ini. Mari Kau turunkan belas kasihan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat tim medis Tuhan, tim medis di seluruh Indonesia Tuhan. Kau berikan kekuatan di jasmani dan rohani Tuhan. Kau perlengkapi apa yang mereka butuhkan Tuhan. Tuhan, Kau tahu Tuhan setiap kerinduan dari tim medis ini Tuhan. Mari Tuhan Kau nyatakan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Banyak Tuhan di antara bangsa-bangsa kami terkena virus ini Tuhan. Mari Tuhan Kau berikan mujizat kesembuhan atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, yang positif semakin berkurang, yang negatif semakin gak ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa Bapa, banyak yang sembuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa Yesus, perlindungan-Mu Tuhan nyata bagi setiap kami, nyata bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Presiden Jokowi, buat wakil dan menteri-menterinya Tuhan. Kau berikan kebijaksanaan, Kau berikan hikmat marifat, sehingga Jokowi dan menteri-menteri yang lainnya Tuhan dapat memimpin bangsa ini Tuhan dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapak, kami percaya Yesus, bangsa kami dipulihkan Tuhan. Kau berkata Tuhan di firman-Mu, 3 orang 2 orang sepakat maka akan jadi. Hari ini Tuhan, kami minta dengan segenap hati kami, kami minta dengan segenap jiwa kami. Mari Tuhan Kau turunkan Tuhan hujan pertobatan itu atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat generasi muda di Indonesia Tuhan. Generasi muda dibangkitkan, generasi muda yang takut akan Tuhan dibangkitkan di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan melalui generasi muda. Karena kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, ada generasi Paulus atas bangsa kami, ada generasi Daud atas bangsa kami. Pondok Daud Kau nyatakan bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya melalui COVID-19 ini Tuhan, banyak orang-orang yang bertemu dengan-Mu sehingga mengalami mukjizat dari Engkau. Kami percaya Tuhan, melalui COVID ini Tuhan, kasih-Mu gak pernah terbatas bagi
bagi hidup kami. Cintamu gak pernah terbatas bagi hidup kami. Hari ini Tuhan kami angkat perjanjian-Mu, perjanjian darah-Mu Tuhan, yang menyempurnakan setiap kami. Sehingga Tuhan kami percaya Tuhan, yang lemah hari ini Kau bangkitkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, di firman-Mu berkata Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Dan hari ini di dalam nama Yesus semua jadi seperti yang Tuhan mau. Mari Bapak Ibu, kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada live streaming kita ini sudah selesai. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Bapa di sorga turun atas kita. Penyertaan, perlindungan oleh kuasa Roh Kudus-Nya memimpin hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk mengangkat kita menjadi umat-umat pilihan-Nya. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Siapa yang terberkati dengan ibadah dan khotbah hari ini? Kami harap hari ini sampai seterusnya Bapak Ibu walaupun ibadah di rumah, ibadah online tetap menjaga semangat, menjaga sukacita untuk tetap beribadah bersama GBI Eklesia. Oke, baik Bapak Ibu, pengumuman pertama adalah jangan lupa untuk tetap terus berdoa dan mengikuti ajaran pemerintah, berdoa di rumah masing-masing bersama keluarga. Dan buat Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui rekening di bawah ini. Selanjutnya pengumuman ketiga adalah Bapak Ibu jangan lupa untuk berdoa bersama keluarga di rumah masing-masing dengan pokok-pokok doa berikut. Di antaranya ada berdoa untuk Indonesia, ada berdoa untuk tim medis, ada berdoa untuk COVID-19 agar COVID-19 ini berkelar dan selesai di Indonesia. Selanjutnya, dan jangan lupa Bapak Ibu doanya diadakan jam 9 malam. Oke baik Bapak Ibu, ini pengumuman dari kita.